Pernah gak lu ngerasain ada di posisi dimana lu selalu berusaha ngasih yang terbaik buat seseorang? Tapi, apa yang lu lakuin malah dianggap sepele. Lu ada setiap saat lu ngasih perhatian lebih dari siapapun. Tapi pada akhirnya semua itu cuma dianggap angin lalu. Begini ceritanya, lu adalah cowok yang tulus. Dari awal lu gak pernah mikirin untung rugi. Buat lo, sayang itu berarti hadir. Berarti peduli, berarti selalu siap buat orang yang lu anggap penting. Dan buat dia, lo udah ngelakuin semuanya. Saat dia lagi capek, lo jadi orang pertama yang nyemangatin. Saat dia lagi bingung, lo jadi tempat curhat. Bahkan saat dia lagi seneng, lo selalu jadi orang yang pengen diajak berbagi momen. Lo ada di setiap waktunya, tanpa henti. Waktu dia sakit, lo rela ngorbanin kesibukan lo sendiri cuma buat jagain atau sekadar nemenin dia. Waktu dia lagi jatuh, lo gak pernah ninggalin, malah lo angkat dia supaya bisa berdiri lagi. Lu selalu jadi orang yang berusaha bikin dia merasa lebih baik. Bahkan ketika diri lu sendiri lagi gak baik-baik aja. Tapi anehnya, semua itu gak pernah benar-benar dihargai. Dia mungkin iya, nunjukin senyum sesaat, bilang terima kasih seadanya. Tapi di balik itu semua, sikapnya gak pernah berubah. Dia tetap cuek, tetap dingin, tetap ngerasa seolah-olah semua perhatian lu adalah sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang berharga. Ada momen di mana lu mulai mikir sendiri, apakah gue terlalu lebay? Apakah gue yang salah karena terlalu ngasih banyak? Tapi di hati lu, alasan kenapa lu ngelakuin semua itu sederhana, karena lu sayang. Karena lu pengen dia bahagia. Lu gak pernah minta imbalan. Lu gak pernah berharap lebih, yang lu pengen cuma satu, dihargai. Namun semakin lama, lu semakin sadar, rasa tulus yang lu kasih malah bikin lu terlihat lemah di matanya. Dia ngerasa lu bakal selalu ada, kapanpun dia butuh. Dia mulai nganggep keberadaan lo itu kayak sesuatu yang gak akan pernah hilang. Dan disitulah masalahnya, lo jadi sosok yang dianggap pasti. Seakan-akan lo gak punya pilihan lain selain terus ada buat dia. Seakan-akan lo gak punya kehidupan selain jadi penopang buat dia. Sampai akhirnya lo sadar lo mulai kehilangan diri lo sendiri. Bayangin betapa seringnya lo ngorbanin waktu lo buat nemenin dia. Padahal ada hal lain yang sebenarnya juga penting buat lo. Berapa banyak energi lo habis cuma buat nyoba bikin dia senyum. Padahal kadang lo sendiri lagi butuh sandaran. Lo jadi lupa kalau diri lo pun butuh diperhatiin. Diri lo pun butuh dihargai. Dan yang bikin lebih sakit lagi, semua perjuangan lo itu gak pernah sebanding sama sikap yang lo dapet. Dia gak pernah bener-bener ngeliat lo. Dia gak pernah bener-bener sadar kalau apa yang lo lakuin itu tulus, jarang. Dan gak semua orang bisa sebaik lo. Dia gak pernah mikir panjang karena di matanya, lo akan selalu ada. Entah dia hargai atau enggak, lama-lama perasaan itu bikin lo mikir, apa gunanya gue ngasih segalanya, kalau pada akhirnya gue tetap aja dianggap gak ada harganya. Dan pikiran itu terus menghantui lo setiap kali lo sadar bahwa kehadiran lo gak pernah dipandang serius. Lo yang dulu selalu percaya kalau kesabaran bakal bikin dia sadar, mulai goyah. Lo yang dulu yakin kalau kebaikan bakal dibalas kebaikan mulai ragu. Karena kenyataannya, semakin lo baik, semakin lo gampang diremehin. Semakin lo sabar, semakin lo dianggap bisa ditarik ulur. Itulah titik awal perjalanan lo. Sebuah fase di mana lo ngerasain ketulusan lo sendiri malah jadi sesuatu yang nyakitin. Fase di mana lo belajar bahwa nggak semua orang bisa menghargai kebaikan. Dan itulah awal dari perubahan besar yang bakal lo jalanin. Scene ini adalah cerita tentang cowok yang terlalu banyak memberi, tapi nggak pernah dapet rasa hormat. Tentang cowok yang selalu ada, tapi justru diperlakukan seakan dia nggak pernah penting. Tentang cowok yang berjuang keras buat bikin seseorang bahagia, tapi malah ngerasa kosong di dalam hatinya sendiri. Dan lo tahu apa yang lebih nyakitin dari nggak dihargai? Bukan sekadar rasa kecewa, tapi perasaan bahwa lo nggak cukup. Padahal sebenarnya lo lebih dari cukup. Lo cuma salah ngasih hati ke orang yang gak tahu cara menghargain lo. Disinilah semua dimulai. Dari rasa sakit, dari rasa capek, dari rasa diremehin. Sebuah titik yang nanti bakal jadi bahan bakar buat lo bangkit, berubah, dan jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Ada sebuah fase dalam hidup lo yang mungkin paling bikin lo bingung sekaligus sakit hati. Lo udah ngasih segalanya, tapi respon yang lo terima gak pernah sebanding. Lo selalu ada, tapi dianggap biasa. Lu selalu berusaha bikin dia nyaman, tapi seolah itu hal yang wajar, bukan sesuatu yang istimewa. Hari-hari lu penuh dengan pengorbanan kecil yang gak pernah dia lihat. Ketika dia lagi sibuk, lu rela ngorbanin waktu lu buat nemenin.
Waktu dia lagi curhat panjang lebar tentang masalahnya, lu dengerin tanpa sekalipun motong. Lu selalu nyoba nyari cara buat bikin dia tenang. Bahkan hal-hal kecil kayak nanyain udah makan atau belum, lu lakukan setiap hari. Itu mestinya terdengar sederhana, tapi buat lu, itu bentuk nyata dari peduli. Namun respon dia datar. Seakan-akan semua yang lo lakuin adalah kewajiban. Seolah-olah perhatian lo itu sesuatu yang udah sepantasnya ada. Bukan sesuatu yang lahir dari ketulusan. Lo ngasih banyak, tapi jarang sekali lo dapet rasa terima kasih yang tulus. Lebih seringnya lo dapet sikap cuek, dingin, dan seakan lo nggak berarti apa-apa. Ada momen ketika lo ngirim pesan panjang cuma buat nyemangatin dia di hari yang berat, tapi balasannya cuma satu kata, oke. Ada waktu ketika lo dateng jauh-jauh buat nemenin dia, tapi dia sibuk main ponsel, bahkan gak ngeliat mata lo. Ada saat lo berusaha bikin dia senyum dengan segala cara, tapi yang lo dapet cuman respon dingin. Seolah-olah semua usaha lo gak ada nilainya sama sekali. Dan anehnya, meskipun sering kecewa, lo tetap bertahan. Lo yakinin diri lo kalau mungkin suatu saat dia bakal sadar. Lo percaya kalau kesabaran lo akan berbuah manis. Tapi semakin lo sabar, semakin lo merasa diremehin. Perlahan-lahan, lo mulai sadar ada ketimpangan besar dalam hubungan itu. Lo yang selalu memberi, dia yang selalu menerima. Lo yang selalu hadir, dia yang selalu menuntut. Lo yang selalu berusaha jaga hati dia, tapi dia nggak pernah mikirin hati lo. Bahkan ketika lo kecewa, ketika lo sakit hati, semua itu nggak pernah dianggap penting. Dia tetap hidup dengan cara yang sama, tanpa pernah peduli gimana perasaan lo. Rasa kecewa itu menumpuk. Lo mulai ngerasa, apa gunanya gue ada kalau keberadaan gue aja nggak pernah dihargai? Apa gunanya gue berjuang kalau pada akhirnya semua dianggap biasa? Dan pertanyaan itu terus menggantung di kepala lo setiap kali lo pulang dengan hati kosong. Setelah habis-habisan ngasih perhatian. Lo coba ngomong baik-baik. Lo coba kasih kode kalau lo juga butuh dihargai. Tapi sayangnya, kode lo nggak pernah dianggap serius. Dia malas nganggep lo terlalu sensitif, terlalu lebay, atau bahkan terlalu nuntut. Padahal lo cuma pengen satu hal sederhana, dihargai. Lo nggak minta apa-apa yang lebih. Lo cuma pengen dia sadar bahwa nggak semua orang mau ngelakuin apa yang udah lo lakukan. Sampai akhirnya, lo mulai ngeliat jelas pola yang sebenarnya. Bukan lo yang kurang, bukan usaha lo yang gagal. Tapi emang dia yang nggak bisa ngeliat nilai lo. Dia terlalu sibuk sama dunianya sendiri. Terlalu nyaman sama kehadiran lo yang selalu ada. Sampai lupa kalau lo juga punya hati. Lo juga punya batas. Dan itulah konflik paling besar yang lo hadapi. Rasa capek. Capek selalu ada, tapi nggak pernah dianggap. Capek ngasih banyak, tapi nggak pernah dihargai. Capek jadi orang yang selalu peduli, tapi nggak pernah dipeduliin balik. Dalam hati lo ada suara kecil yang bilang, sampai kapan lo mau terus kayak gini? Sampai kapan lo rela ngorbanin diri lo buat orang yang bahkan nggak sadar lo ada? Suara itu makin lama makin kenceng. Bikin lo sadar bahwa hubungan kayak gini cuman bikin lo hilang arah. Momen konflik ini adalah titik di mana lo ngerasain betapa nggak adilnya keadaan. Lo yang seharusnya bisa dihargai, malah jadi orang yang dianggap sepele. Lo yang tulus malah kelihatan lemah. Lo yang setia malah kelihatan gak berharga. Dan rasa sakit itu semakin nyata ketika lo sadar. Semakin lo berjuang, semakin dia menjauh. Semakin lo peduli, semakin dia cuek. Semakin lo tulus, semakin lo gak dianggap. Konflik ini bukan sekadar soal sikap dia. Lebih dalam dari itu, ini soal bagaimana lo mulai kehilangan jati diri lo sendiri. Karena terlalu sibuk ngejar perhatian dari seseorang yang gak peduli, lo jadi lupa kalau diri lo juga penting. Lo jadi lupa kalau lo pun berhak dihargai, dicintai, dan diperlakukan dengan layak. Inilah fase di mana lo mulai kebuka matanya. Lo ngelihat kenyataan pahit bahwa gak semua orang bisa menghargai ketulusan. Gak semua orang bisa mengerti arti perjuangan. Dan kalau lo terus bertahan, yang hancur bukan dia, tapi lo sendiri. Konflik ini jadi pemicu. Pemicu buat lo mikir ulang. Pemicu buat lo sadar kalau ada yang salah dalam cara lo ngejalanin semuanya. Dan dari konflik inilah perjalanan lo buat berubah bakal dimulai. Ada satu titik dalam hidup lo, di mana semua rasa sakit, kecewa, dan capek yang selama ini lo pendam, akhirnya numpuk sampai nggak bisa lagi ditahan. Lo udah terlalu lama ngelakuin hal yang sama, berharap hasil yang berbeda. Lo udah terlalu lama ngasih perhatian berharap suatu saat dia sadar. Tapi kenyataannya semua itu cuma bikin lo makin terluka. Hari itu lo duduk sendiri, hening, gak ada siapa-siapa yang nemenin.
Dan di momen itu, untuk pertama kalinya lu bener-bener jujur sama diri lo sendiri. Lu tanya dalam hati, apa gue pantas diperlakukan kayak gini? Apa gue pantas terus ngemis perhatian dari seseorang yang bahkan gak pernah peduli sama perasaan gue? Dan jawabannya jelas enggak, lo sadar. Selama ini lo terlalu sibuk mikirin dia sampai lupa mikirin diri lo sendiri. Lo terlalu sibuk ngejaga hatinya, sampai lupa kalau hati lo juga butuh dijaga. Lo terlalu sibuk ngasih kebahagiaan buat dia, sampai lupa kalau kebahagiaan lo sendiri udah lama hilang. Capek itu nyata. Capek nunggu sesuatu yang gak pernah datang. Capek berharap pada seseorang yang gak pernah ngerti. Capek ngerelain waktu, tenaga, bahkan hati lo hanya buat orang yang gak pernah ngasih rasa hormat sedikit pun. Dan dari rasa capek itu, lahirlah keputusan baru. Bukan lagi keputusan untuk bertahan, tapi keputusan untuk berhenti. Bukan lagi keputusan untuk terus berharap, tapi keputusan untuk membebaskan diri lo sendiri. Di titik ini, lo mutusin buat berhenti ngemis perhatian. Lo berhenti maksa dia buat ngerti. Lo berhenti ngejar sesuatu yang jelas-jelas gak bisa lo dapat darinya. Tapi, bukan berarti lo jadi benci. Lo gak buang energi buat dendam. Lo cuma belajar untuk melepas. Lo belajar untuk narik diri lo pelan-pelan. Tanpa perlu marah, tanpa perlu ribut. Karena lo sadar perubahan terbesar bukan datang dari dia, tapi dari diri lo sendiri. Perlahan, lo mulai ngebangun batas. Lo mulai bilang sama diri lo, gue gak mau lagi ngorbanin diri gue buat orang yang gak bisa menghargai gue. Lo mulai berhenti ngasih lebih dari yang seharusnya. Lo mulai belajar bilang cukup dan rasanya awalnya berat, lo udah terbiasa selalu ada buat dia. Jadi ketika lo mulai menarik diri, ada rasa hampa, ada rasa rindu, ada dorongan pengen balik lagi ke kebiasaan lama. Tapi lo tahu, kalau lo balik lagi, lo bakal jatuh lagi ke lubang yang sama. Dan kali ini, lo gak mau jatuh lagi. Momen titik balik ini juga bikin lo sadar kalau selama ini lo yang ngebuka pintu buat dia ngeremehin lo. Karena lo terus ada, dia jadi ngerasa lo gak akan pernah pergi. Karena lo terus nurut, dia jadi ngerasa lo gak punya pilihan lain. Dan disitulah lo belajar. Kalau lo sendiri gak menghargai diri lo, orang lain juga gak akan pernah menghargai lo. Itulah kenapa di titik ini lo mutusin buat berubah. Bukan demi dia, bukan demi orang lain, tapi demi diri lo sendiri. Lo pengen jadi versi lo yang lebih kuat. Lo pengen buktiin, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, bahwa lo bisa berdiri tegak tanpa siapapun. Lo mulai mikir, kalau dia nggak bisa ngelihat nilai gue bakal tunjukin ke dunia bahwa gue punya nilai. Kalau dia nggak bisa ngargain gue bakal belajar untuk ngargain diri gue sendiri. Kalau dia nggak bisa bikin gue bahagia, gue bakal cari kebahagiaan itu dari dalam diri gue. Dan itu jadi komitmen baru lo. Lo nggak mau lagi buang waktu buat orang yang salah. Lo gak mau lagi ngorbanin hati lo buat seseorang yang gak peduli. Lo milih untuk mundur, untuk lepas, dan untuk ngasih ruang buat diri lo sendiri tumbuh. Titik balik ini bukan tentang kebencian, bukan tentang pengkhianatan. Titik balik ini tentang kesadaran. Kesadaran bahwa lo udah cukup, lo udah berharga. Lo gak perlu validasi dari dia karena harga diri lo gak ditentuin sama orang lain, tapi ditentuin sama diri lo sendiri. Dan dari sinilah perjalanan lo sebagai pribadi yang baru dimulai. Pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berani. Lo gak lagi cowok yang sama. Lo bukan lagi cowok yang gampang diseplein. Lo sekarang adalah cowok yang udah belajar dari rasa sakit dan siap untuk bangkit. Ingat, perubahan itu gak datang dari luar. Perubahan itu lahir dari keputusan sederhana. Lo capek dan lo gak mau lagi disakiti. Dari keputusan itu, lahirlah tekad untuk jadi versi terbaik dari diri lo. Titik balik ini mungkin pahit, karena lo harus ikhlas melepaskan orang yang dulu lo perjuangkan habis-habisan. Tapi justru dari kepahitan inilah, lo bakal nemuin rasa manis yang jauh lebih berarti. Rasa manis dari kebebasan, dari penghargaan diri, dari kebahagiaan yang gak bergantung sama siapapun. Dan satu hal yang pasti, setelah titik balik ini, hidup lo gak akan pernah sama lagi. Setelah semua rasa sakit dan capek itu, setelah lo mutusin buat berhenti ngemis perhatian dari orang yang gak pernah menghargai, datanglah masa baru dalam hidup lo. Masa dimana lo mulai menata ulang segalanya. Lo sadar kalau terus terjebak di masa lalu, lo gak akan pernah maju. Lo sadar satu-satunya cara buat keluar dari lingkaran rasa sakit adalah dengan berubah. Dan lo pun mulai melangkah. Lo awali perubahan itu dari hal yang paling sederhana, dari diri lo sendiri.
Dari hal-hal kecil yang selama ini lo abaikan karena terlalu sibuk mikirin dia, lo mulai ngaca lebih lama. Lo mulai perhatiin penampilan lo. Lo mulai peduli dengan gimana lo bawa diri lo di depan orang lain. Dulu, lo mungkin ngerasa, ya udahlah, yang penting gue ada buat dia. Soal diri gue belakangan. Tapi sekarang, lo sadar kalau diri lo itu berharga. Dan lo pantas kelihatan sebaik mungkin. Lo mulai ngerapiin gaya berpakaian lo. Lo belajar gimana caranya tampil rapi, keren, tapi tetap sesuai sama diri lo. Setiap kali lo berdiri di depan kaca, lo belajar untuk ngelihat diri lo bukan sebagai cowok yang gagal dihargai, tapi sebagai cowok yang punya potensi besar. Lalu lo juga mulai perhatiin kesehatan lo. Lo mulai olahraga, entah itu lari kecil, fitness, atau sekadar push up tiap pagi. Lo ngerti tubuh lo adalah investasi. Tubuh lo adalah pondasi dari semua aktivitas lo. Dan semakin lo jaga, semakin lo merasa percaya diri. Rasa capek dan stres yang dulu bikin lo rapuh, pelan-pelan tergantikan sama energi baru. Lo jadi lebih kuat, lebih segar, lebih siap hadapi dunia. Gak cuma fisik, lo juga mulai upgrade pikiran lo. Lo belajar hal-hal baru. Lo baca buku, dengerin podcast, ikut seminar, atau nonton video yang ngebangun mental lo. Lo sadar pengetahuan adalah senjata. Kalau dulu lo sering habiskan waktu buat nungguin dia bales chat, sekarang lo pakai waktu itu buat isi kepala lo dengan hal-hal yang bisa bikin lo berkembang. Perubahan itu terasa nyata. Lo yang dulu gampang goyah, sekarang lebih tegas. Lo yang dulu nunggu validasi dari dia, sekarang dapat validasi dari pencapaian lo sendiri. Lo yang dulu ngerasa kecil, sekarang mulai berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Gak berhenti di situ. Lo juga mulai ngerapiin tujuan hidup lo. Lo pikirin lagi apa yang sebenarnya lo pengen capai. Lo bikin target baru, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, atau bisnis yang lo rintis. Lo belajar buat konsisten. Lo belajar buat disiplin. Dan setiap kali lo berhasil nyelesain satu langkah kecil, lo ngerasain kepuasan yang jauh lebih besar daripada sekadar dapet balasan dingin dari orang yang dulu lo perjuangin. Dan yang paling penting, lo mulai bangun lingkungan baru, circle baru. Kalau dulu lo terjebak di dunia yang bikin lo ngerasa sendirian, sekarang lo coba buka diri buat orang-orang yang lebih positif. Lo mulai deket sama teman-teman yang benar-benar support lo. Orang-orang yang ngeliat nilai lo, bukan yang ngeremehin lo. Orang-orang yang bikin lo ketawa lepas, bukan yang bikin lo merasa cukup dengan perhatian seadanya. Di momen ini, hidup lo mulai berubah arah. Dari cowok yang dulu gampang disakiti, lo sekarang jadi cowok yang punya tujuan. Dari cowok yang dulu ngemis cinta, lo sekarang jadi cowok yang ngerti cara mencintai diri sendiri. Dari cowok yang dulu kehilangan arah, lo sekarang jadi cowok yang tahu kemana harus melangkah. Dan perubahan itu kerasa bukan cuma di luar, tapi juga di dalam diri lo. Lo jadi lebih tenang, lo jadi lebih dewasa. Lo gak lagi gampang terpancing emosi. Lo gak lagi sibuk mikirin orang yang gak peduli. Lo sibuk mikirin diri lo sendiri, mimpi lo, masa depan lo. Perubahan ini bukan sekadar gaya hidup. Ini sih adalah pembuktian. Bukan buat dia, bukan buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri. Pembuktian bahwa lo bisa bangkit dari rasa sakit. Bahwa lo bisa ngubah luka jadi motivasi. Bahwa lo bisa ngubah kecewa jadi tenaga untuk melangkah lebih jauh. Dan tanpa lo sadari, perubahan itu bikin aura lo beda. Orang-orang mulai ngelihat lo dengan cara yang lain. Mereka ngelihat cowok yang lebih percaya diri. Mereka ngelihat cowok yang punya value. Mereka ngelihat cowok yang gak bisa diremehin lagi. Bahkan ada orang-orang baru yang tiba-tiba tertarik sama lo karena mereka bisa ngerasain energi positif yang lo bawa. Sementara itu, orang yang dulu lo perjuangin, yang dulu gak pernah ngehargain lo, dia mulai kaget. Dia ngeliat lo yang sekarang jauh beda sama yang dulu. Dia ngeliat lo yang sekarang makin keren, makin matang, makin berharga. Dan disitulah penyesalan mulai muncul. Tapi buat lo, semua itu udah gak penting lagi. Karena perubahan lo bukan buat bikin dia nyesel. Perubahan lo adalah buat bikin diri lo sendiri bangga. Lo akhirnya ngerti bahwa kebahagiaan sejati gak datang dari seseorang yang lo kejar mati-matian. Kebahagiaan sejati datang dari diri lo sendiri, dari keputusan lo buat upgrade diri, dari keberanian lo buat ninggalin masa lalu, dan dari tekad lo buat jadi versi terbaik dari lo. Inilah arti sesungguhnya dari transformasi. Dari cowok yang dulu diremehin, jadi cowok yang akhirnya berdiri tegak, dengan harga diri yang utuh, dengan hati yang lebih kuat, dengan hidup yang jauh lebih berharga. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Lo capek dan lo milih buat berubah. Waktu berjalan, hari demi hari lewat tanpa lo sadari.
Dan perubahan yang lo lakuin makin kelihatan jelas. Lo yang dulu dianggap biasa, sekarang kelihatan luar biasa. Lo yang dulu nggak pernah dipandang serius, sekarang punya aura yang bikin orang lain kagum. Semua proses panjang, rasa sakit, kerja keras, dan ketekunan lo akhirnya mulai nunjukin hasilnya. Dan pada suatu titik, tanpa lo rencanain, cewek yang dulu nggak pernah menghargai lo, tiba-tiba kembali melihat ke arah lo. Awalnya mungkin dia cuma iseng. Dia buka media sosial lo. Dia lihat foto terbaru lo. Tapi yang dia temukan bukan lagi cowok yang dulu dia kenal. Dia lihat cowok yang jauh lebih percaya diri, lebih matang, lebih dewasa. Senyuman lo beda, cara lo berdiri beda, cara lo bawa diri lo beda. Semua itu bikin dia terdiam. Dia teringat bagaimana dulu lo pernah begitu sabar menunggu. Begitu tulus berjuang, begitu setia nemenin dia. Tapi jujur aja saat itu dia nggak peduli. Dia pikir lo nggak akan berubah. Dia pikir lo akan selalu ada buat dia, meski dia nggak pernah ngehargain. Dia pikir lo akan selamanya jadi cadangan yang bisa dipanggil kapanpun. Dan sekarang, semua pikirannya hancur. Karena yang dia lihat adalah kenyataan yang nggak pernah dia bayangkan. Cowok yang dulu dia remehin, sekarang jadi cowok yang lebih keren, lebih punya arah, lebih dihargai banyak orang. Perubahan lo bikin dia kaget. Dia mulai ngerasa aneh. Ada rasa iri yang muncul. Ada rasa kehilangan yang perlahan menghantam dirinya. Dia mulai mikir, kenapa gue gak sadar dari dulu? Kenapa gue sia-siain orang kayak dia? Kenapa gue gak pernah hargain usahanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Kemudian di saat itulah penyesalan mulai tumbuh. Dia mungkin mulai cari cara buat mendekat lagi. Dia mulai nyapa lo dengan chat yang sederhana, sekadar bilang hai atau lagi apa. Dia mulai bikin alasan buat muncul kembali di hidup lo. Padahal dulu, waktu lo masih ngemis perhatiannya, dia cuek. Sekarang dia yang justru sibuk nyari perhatian lo. Tapi keadaan udah berubah. Lo yang dulu gampang luluh, sekarang udah beda. Lo nggak lagi gampang kegoda sama kata-kata manisnya. Lo udah ngerti kalau diri lo terlalu berharga buat kembali ngemis perhatian dari orang yang nggak pernah tahu cara menghargai. Dan semakin lo cuek, semakin lo jaga jarak, semakin dia gelisah. Dia lihat lo makin sibuk sama kesuksesan lo. Dia lihat lo makin dikelilingi orang-orang baru yang lebih positif. Dia lihat lo makin dihargai, makin dipandang. Bahkan mungkin ada orang lain yang sekarang bener-bener serius deketin lo. Semua itu bikin hatinya makin gak tenang. Bahkan, ada momen di mana dia mulai ngerasa terlambat. Dia sadar cowok yang dulu selalu ada buat dia, sekarang udah berubah jadi cowok yang bahkan sulit untuk ditemui. Dia sadar, dulu dia punya kesempatan besar buat jaga lo, tapi dia buang sia-sia. Dan rasa sesak itu terus menghantuinya. Lo sendiri di posisi ini cuma bisa tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, tapi senyum penuh kebanggaan. Karena semua kerja keras lo, semua proses lo, akhirnya ngebawa lo ke titik ini. Titik di mana orang yang dulu nggak pernah menghargai lo, akhirnya menyesal. Titik di mana lo nggak perlu ngemis, nggak perlu ngejar, karena sekarang dialah yang ngejar lo. Dan yang lebih hebat lagi, lo udah nggak butuh validasi dari dia. Lo udah nggak butuh pengakuan dari dia. Karena lo sadar, semua perubahan ini lo lakuin bukan buat bikin dia nyesel, tapi buat bikin diri lo sendiri bangga. Itulah klimaks dari perjalanan lo. Ketika orang yang dulu bikin lo jatuh, sekarang justru terkaget-kaget ngeliat lo berdiri tegak. Ketika orang yang dulu nggak peduli sama lo, sekarang justru sibuk mikirin lo. Ketika orang yang dulu nggak menghargai, sekarang justru menyesali. Dan percayalah, itu adalah momen yang luar biasa. Momen ketika lo sadar bahwa hidup punya cara sendiri buat muter roda. Momen ketika lo ngerti, nggak perlu balas dendam, nggak perlu marah. Cukup dengan lo upgrade diri lo. Cukup dengan lo jadi versi terbaik dari lo. Dunia akan nunjukin kebenarannya. Lo jadi bukti nyata kalau penyesalan itu nyata. Lo jadi bukti kalau orang yang ngeremehin lo hari ini, suatu saat akan dipaksa buat ngelihat hasil dari kerja keras lo. Lo jadi bukti bahwa luka bisa jadi bahan bakar untuk membangun sesuatu yang jauh lebih indah. Dan sekarang, lo udah berada di posisi itu. Posisi di mana lo nggak lagi jadi cowok yang rapuh, tapi cowok yang kuat. Posisi di mana lo nggak lagi jadi cowok yang gampang disia-siakan, tapi cowok yang bikin orang nyesel karena pernah nggak menghargai. Pada akhirnya, dia cuma bisa ngerasain penyesalan dalam diam. Karena lo, yang dulu selalu ada untuk dia, sekarang udah pergi terlalu jauh. Dan semakin dia coba ngejar, semakin dia sadar bahwa kesempatan itu udah hilang.
Setelah semua proses panjang itu, akhirnya lo sampai di titik yang mungkin dulu nggak pernah lo bayangkan. Titik di mana lo bisa ngeliat ke belakang tanpa lagi ngerasa sakit. Titik di mana nama dia udah nggak bikin hati lo bergetar kayak dulu. Titik di mana lo bisa tersenyum, bukan karena dia, tapi karena diri lo sendiri. Di masa lalu, mungkin lo sempat mikir kalau hidup lo nggak akan lengkap tanpa dia. Lo sempat percaya kalau kebahagiaan lo sepenuhnya ada di tangannya. Tapi sekarang, lo paham bahwa semua itu cuma ilusi. Kebahagiaan sejati ternyata nggak ada hubungannya dengan dia. Kebahagiaan sejati justru muncul saat lo berdiri tegak, saat lo bisa ngelangkah dengan kepala tegak, dan saat lo bisa ngeliat diri lo di cermin sambil bilang, gue bangga sama diri gue. Hari-hari lo sekarang jauh berbeda. Kalau dulu lo habiskan waktu buat nungguin notifikasi dari dia, sekarang lo isi dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Lo bangun lebih pagi dengan semangat baru. Lo olahraga, lo kerja dengan fokus, lo kembangin passion lo, dan lo isi waktu luang dengan kegiatan yang bikin hati lo tenang. Lo nggak lagi nunggu siapapun buat bikin lo bahagia, karena lo udah bisa ciptain kebahagiaan itu sendiri. Lo juga sadar bahwa hidup bukan cuma tentang hubungan cinta. Hidup jauh lebih luas dari itu. Ada mimpi yang bisa lo kejar, ada orang tua yang bisa lo bahagiain, ada sahabat yang bisa lo jaga, ada tujuan besar yang bisa lo capai. Dan ketika lo sibuk fokus ke semua itu, lo ngerasa lebih hidup. Lo ngerasa setiap langkah lo punya makna. Pelan-pelan lo juga mulai ngerti arti cinta yang sebenarnya. Bukan cinta yang bikin lo hancur, tapi cinta yang bikin lo tumbuh. Bukan cinta yang bikin lo kehilangan harga diri, tapi cinta yang justru menghargai diri lo apa adanya. Dan sebelum orang lain bisa ngasih itu ke lo udah kasih duluan ke diri lo sendiri. Lo belajar buat sayang sama diri lo. Lo belajar buat maafin diri lo. Lo belajar buat percaya sama diri lo lagi. Itulah kenapa sekarang hati lo terasa lebih ringan. Lo nggak lagi dihantui rasa takut ditinggalin. Lo nggak lagi dihantui rasa cemas nggak dianggap. Lo nggak lagi ngerasa kosong tanpa dia. Karena lo udah penuh dengan hal-hal yang jauh lebih berharga. Penuh dengan cinta untuk diri lo sendiri. Penuh dengan harapan tentang masa depan lo. Penuh dengan energi buat terus melangkah maju. Dan yang paling indah, lo sadar kalau kebahagiaan itu nggak pernah ada di belakang, tapi ada di depan. Masa lalu cuma jadi pelajaran, bukan penjara. Lo nggak lagi terjebak di kenangan. Lo nggak lagi sibuk bertanya, kenapa dia ninggalin gue? Atau kenapa dia nggak pernah hargain gue? Karena jawaban dari semua itu udah nggak penting lagi. Yang penting adalah lo sekarang punya masa depan, dan lu siap buat nyambutnya dengan senyum lebar. Bayangin gimana rasanya berdiri di posisi ini. Lu yang dulu pernah jatuh, sekarang bisa berdiri lagi. Lu yang dulu pernah dianggap nggak cukup, sekarang udah ngebuktiin kalau lu lebih dari cukup. Lu yang dulu pernah disia-siakan, sekarang justru punya hidup yang jauh lebih berharga. Dan semua itu bukan karena dia, tapi karena keputusan lo sendiri buat berubah. Di titik ini, lo udah nggak punya dendam. Lo udah nggak punya niat buat bikin dia sakit kayak dulu dia bikin lo sakit. Lo udah nggak peduli lagi dengan apa yang dia lakuin sekarang. Lo cuma peduli dengan diri lo. Dengan orang-orang yang benar-benar tulus ada di sekitar lo. Dengan masa depan yang menanti lo. Itulah bentuk kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu pamer. Tapi bisa lo rasain di dalam hati lo sendiri. Lo hidup lebih bebas. Lo ketawa lebih lepas. Lo kerja lebih ikhlas. Dan setiap langkah lo ke depan selalu dipenuhi rasa syukur. Karena akhirnya lo ngerti. Lo nggak kehilangan siapa-siapa. Lo cuma kehilangan orang yang nggak pernah bisa ngehargain lo. Sementara itu, lo justru menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, diri lo sendiri. Dan itu adalah harta paling berharga yang bisa lo punya. Sekarang, setiap kali lo ngeliat ke kaca, lo nggak lagi ngeliat cowok yang rapuh. Lo ngeliat seorang pemenang. Seorang yang udah berhasil melewati badai dan sekarang berjalan menuju matahari. Seorang yang udah berdamai dengan masa lalu dan siap menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Dan pada akhirnya, inilah resolusi lo, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari siapa yang ada di samping lo, tapi dari siapa lo memilih untuk jadi. Bahwa harga diri lo nggak pernah ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan lo, tapi oleh bagaimana lo memperlakukan diri lo sendiri. Lo bahagia bukan karena dia balik nyesel, bukan karena dia ngeliat perubahan lo. Lo bahagia karena lo udah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dan itulah kemenangan terbesar lo. Setelah semua cerita panjang yang lo alami, setelah semua air mata, rasa kecewa, perjuangan,
hingga akhirnya lo berdiri di titik yang baru, ada satu hal penting yang bisa lo lihat dengan jelas sekarang. Bahwa semua rasa sakit itu ternyata bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lo pernah jatuh, lo pernah dianggap nggak penting, lo pernah ditinggalin tanpa alasan, dan lo pernah ngerasa seakan-akan dunia nggak adil sama lo. Tapi ternyata, semua itu hanyalah bagian dari proses. Proses buat bikin lo lebih kuat. Proses buat bikin lo lebih sadar akan nilai lo sendiri. Proses buat bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo. Sekarang coba lo bayangin lagi perjalanan lo dari awal. Dulu lo ada di titik terendah. Lo ngerasa kecil, nggak dianggap, bahkan sempat mikir kalau kebahagiaan lo cuma bisa datang dari dia. Lo berjuang mati-matian buat dapetin pengakuannya. Tapi yang lo dapet cuma kecewa. Dan di saat itu lo bisa aja hancur selamanya. Tapi ternyata lo nggak milih jalan itu. Lo milih bangkit. Lo mulai dengan langkah kecil. Merawat diri, belajar hal baru, memperbaiki pola pikir. Dari hal kecil itu, lo tumbuh pelan-pelan. Sampai akhirnya lo jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih kuat dan lebih berharga. Dan di titik inilah semua pengorbanan lo terbayar. Apa yang dulu lo pikir sebagai kutukan ternyata justru jadi anugerah. Apa yang dulu lo pikir sebagai kehilangan, ternyata jadi jalan buat lo nemuin diri lo sendiri. Apa yang dulu bikin lo hancur, ternyata yang bikin lo bangun jadi lebih kokoh dari sebelumnya. Sekarang lo paham bahwa cinta bukan soal siapa yang paling lo kejar, tapi siapa yang paling menghargai lo. Bahwa cinta bukan soal lo rela ngorbanin segalanya demi seseorang, tapi soal gimana lo tetap bisa berdiri tegak, bahkan ketika orang itu pergi. Bahwa cinta sejati dimulai dari satu hal sederhana. Lo harus sayang sama diri lo sendiri dulu. Dan yang lebih indah, lo juga sadar kalau penyesalan orang lain udah nggak penting lagi. Dulu mungkin lo sempat ngebayangin betapa puasnya kalau suatu hari dia bakal nyesel ninggalin lo. Tapi begitu momen itu datang, lo sadar. Rasa puas itu nggak sebanding dengan rasa damai yang lo dapet sekarang. Karena ternyata penyesalan dia bukan tujuan utama lo. Tujuan utama lo adalah ngebangun hidup yang bikin lo sendiri bahagia. Inilah pelajaran paling berharga. Kalau ada orang yang nggak bisa menghargai lo, jangan buang waktu lo buat ngebuktikan sesuatu ke dia. Buktikan ke diri lo sendiri. Karena saat lo udah berhasil ngebangun diri lo jadi lebih baik, dunia akan otomatis ngeliat. Bahkan orang yang dulu ngeremehin lo pun akan terdiam. Tapi ingat, perubahan yang lo lakukan bukan tentang mereka. Perubahan itu selalu tentang lo. Tentang gimana lo akhirnya sadar bahwa lo punya kendali penuh atas hidup lo sendiri. Tentang gimana lo akhirnya ngerti bahwa lo pantas dihargai. Tentang gimana lo akhirnya percaya bahwa lo nggak pernah kurang. Lo selalu cukup, bahkan lebih dari cukup. Sekarang lo bisa berdiri di depan hidup lo dengan lebih berani. Lo bisa ngelihat masa depan dengan penuh keyakinan. Lo bisa jalan terus tanpa lagi nengok ke belakang dengan rasa sakit. Karena masa lalu udah selesai. Masa depan lo ada di depan mata. Dan lo siap buat menyambutnya dengan senyum. Kalau ada satu pesan yang bisa ditarik dari perjalanan ini, mungkin pesannya sederhana tapi sangat dalam. Jangan pernah kasih harga diri lo di tangan orang lain. Jangan pernah bikin kebahagiaan lo bergantung sama seseorang yang bahkan gak bisa ngeliat nilai lo. Kebahagiaan itu tanggung jawab lo sendiri. Dan ketika lo udah bisa bahagia tanpa bergantung ke siapapun, gak ada yang bisa ngambil itu dari lo. Lo udah buktiin hal itu. Lo udah jadi contoh nyata bahwa rasa sakit bukan akhir dari segalanya, tapi titik balik menuju sesuatu yang lebih indah. Lo udah jadi bukti bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Dan bahwa kehilangan bisa berubah jadi kemenangan. Dan sekarang, cerita lo bukan lagi tentang bagaimana lo ditinggalkan, tapi tentang bagaimana lo bangkit. Bukan lagi tentang siapa yang gak menghargai lo, tapi tentang gimana lo belajar menghargai diri lo sendiri. Bukan lagi tentang penyesalan orang lain, tapi tentang kebahagiaan lo sendiri. Inilah akhirnya. Bukan akhir dari perjuangan lo, tapi awal dari hidup baru lo. Hidup yang lo isi dengan cinta yang tulus, mulai dari cinta untuk diri lo sendiri. Hidup yang penuh dengan peluang, harapan, dan masa depan yang cerah. Dan percayalah, ketika lo udah sampai di titik ini, lo nggak akan lagi sibuk berharap orang yang dulu ninggalin lo kembali. Karena lo tahu lo nggak butuh dia. Lo nggak butuh masa lalu lo. Yang lo butuh hanyalah diri lo sendiri, mimpi lo, dan orang-orang yang benar-benar menghargai lo dengan tulus. Itulah penutup dari perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa sakit, melewati perubahan, sampai akhirnya lo menemukan kebahagiaan sejati.
Dan yang paling penting, perjalanan ini ngasih lu satu kebenaran. Bahwa lu lebih kuat daripada yang pernah lu bayangin. Sekarang, semua ada di tangan lu. Jalan ke depan terbuka lebar. Dan lu siap berjalan, tanpa rasa takut, tanpa ragu, karena lu tahu, lu udah nemuin diri lu yang sebenarnya.